Halo Baraya, jumpa lagi di podcast Kanal On Air KPKNL Purwakarta. Gimana kabar Baraya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bersama saya Sinta yang akan memandu episode kita pada podcast kali ini. Nah, sebelum saya kasih tahu tema yang akan kita bahas di episode kali ini, langsung aja kita panggil bintang tamunya. Silakan Pak Iwan. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma par ale sajalah cinta ini abadi selamanya. Wah, keren banget. Silahkan Pak Iwan. Iya, Selamat makasih, datang di Mbak studio. Sinta. Gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Alhamdulillah baik-baik saja Mbak. Nah, Baraya, ini Pak Iwan ini datang ke studio kita bawa gitar terus nyanyiin lagu yang lagi viral. Ini kira-kira ada apa ya? Tapi sebelumnya kita kenalin dulu. Ini adalah Bapak Yuanta Andriana. Dan beliau ini merupakan pejabat fungsional penata laksana barang atau PLB ya Pak di KPKNL Purwakarta. Tapi sebelum kita lanjut nih, saya boleh nggak manggilnya Pak Iwan aja gitu ya Pak? Oke, Biar enak. silakan apapun aja. Oke, jadi gini nih Pak, Bapak datang ke studio, terus nyanyiin lagu lagi viral yang temanya tentang cinta gitu. Ini kira-kira ada apa nih? Kayaknya lagi galau nih Pak Iwan nih. Aduh, lagi galau ya? Enggak sebetulnya Mbak. Jadi, saya sapa Baraya. Oh ya. Oke, halo Baraya Kanal On Air Purwakarta. Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Oke, tetap semangat. Ya, saatnya saya jawab pertanyaan Mbak Sinta. Tidak galau sebetulnya. Jadi kenapa Pak? Iya, tadi saya dengar ada satu lirik lagu yang asik banget. Didengerin ya. Apa kaitannya sama dengan ekspresi dari seorang pacar mungkin ke pacarnya itu untuk menjaga, untuk mencintai pacarnya. Dikaitkan dengan pekerjaan saya di JKN juga ini erat kaitannya Mbak, bahwa saya atau seluruh bangsa Indonesia juga wajib menjaga aset negara atau barang gitu milik ya, Pak. negara seperti itu. Gitu Jadi bukan ya, Pak. galau nih Mbak. Nah, Jadi kaitannya dengan apa kerjaan Bapak sehari-hari sebagai pejabat fungsional penata laksana barang ya Pak? iya betul. Tapi sebelumnya nih Pak, mungkin Baraya di sini ada yang belum tahu apa sih pejabat fungsional penata laksana barang. Nah itu bisa dong diceritain dikit. Ya, betul. Pejabat fungsional penata laksana barang atau Jafung PLB ya. Ini adalah merupakan sebuah tugas, wewenang atau tanggung jawab yang diberikan kepada seorang PNS atau ASN untuk melakukan penataan, pengadministrasian barang milik negara secara baik, proporsional dan profesional. Oh berarti ini Jafung yang sangat dibutuhkan ya Pak, salah satu Jafung yang sangat dibutuhkan gitu. Betul ya, Pak? Mbak. Jadi kalau saya sedikit mencuplik kalimat dari Direktur BMN Pak Encep waktu itu di acara Zoom meeting, bahwa berdasarkan evaluasi satuan kerja atau ya Satker ya di kementerian lembaga itu belum sepenuhnya melakukan penataan, pengadministrasian BMN-nya secara proporsional atau profesional. Nah, masih ada terlihat pekerjaan yang penting ini menurut saya masih dilakukan oleh seorang tenaga honorer. Artinya tidak mengecilkan perannya, namun ketika dia berhenti di kantor itu, bekerja di kantor itu nanti dimungkinkan bisa terjadi sumbatan informasi gitu. Atau masih disampaikan oleh Pak Encep bahwa ini identik pekerjaan penataan BMN ini identik dilakukan di kesekretariatan pada suatu kantor itu, sehingga satu pegawai
bisa saja melakukan penataan BMN ini, namun dia juga bisa difungsikan sebagai atau melakukan pekerjaan lain, misalkan di kepegawaian lah atau di keuangan seperti itu. Jadi nggak fokus gitu ya Pak ya? Betul, sehingga diharapkan dengan adanya Zafung ini pengelolaan BMN bisa dilakukan secara profesional, secara fokus, karena ini menentukan langkah selanjutnya dari proses pengelolaan BMN itu sendiri. Seperti itu. Oh gitu Pak. Tapi nih Pak, kalau boleh tahu Bapak sendiri tuh udah jadi Zafung PLB ini udah berapa lama sih? Ya, belum lama Mbak sebetulnya. Saya dilantik di bulan Maret 2021 dengan 12 teman yang lain. Jadi saya angkatan pertama dan saat itu hanya ada 13 orang. Angkatan pertama ya Pak, jadi betul. Baru pertama banget nih ada PLB ini baru pertama banget. Iya betul, pertama banget ya. Berdasarkan hasil seleksi ya waktu itu ya alhamdulillah saya sendiri masuk di situ dan saat ini ya sudah mulai untuk bertugas melakukan penataan BMN ini. Oh gitu Pak, berarti jadi yang pertama nih pasti banyak ya Pak tantangannya. Iya. Apa aja tuh Pak, boleh dong Betul. diceritain? Secara teknis jadi begini Mbak, pekerjaan ini sangat dibantu oleh beberapa aplikasi dalam prosesnya. Itu ada aplikasi Siman dan Sakti. Nah, itu yang menjadi dasar atau bagaimana kita menentukan arah nantinya. Nah, dari aplikasi tersebut ada timbul suatu data yang disebut master asset. Nah, tugas utama saya pertama itu adalah memastikan data yang ada harus sesuai dengan fisik yang ada juga BMN di kantor. Ya di kantor saya kerja. Ini saya kasih contoh aja sedikit ya Mbak ya. Waktu itu pertama kali saya ketika melakukan itu saya cek data dulu, saya cek fisiknya, saya menemukan ada barang yang tidak ketemu tuh waktu itu satu unit komputer. Harusnya dia dari data tercatat ada di bagian umum dengan kondisi masih baik. Setelah saya cari nggak ada. Akhirnya coba-coba keliling tuh, ketemu ada di gudang yang numpuk dengan barang-barang rusak berat. Saya pikir, ya alhamdulillah ketemu. Dan di situ memang tugas pertama saya harus memastikan bahwa barang harus mengupdate Mbak. Jadi harus mengupdate data bahwa barang tersebut rusak berat dan saat ini berada di mana, sehingga nanti ketika akan melakukan proses dari pengelolaan itu sendiri, misalkan penghapusan, itu saya sudah bisa pastikan barang tersebut ada dan disimpan di mana. Itu seperti itu tantangannya Mbak. Jadi ada keunikan tersendiri sebetulnya untuk mencari-cari barangnya. Iya Pak, udah gitu kan ini karena baru pertama ya, jadi Bapak belajarnya supaya bisa ngerjain tugas itu juga belajar sendiri ya Pak ya ininya. Betul Mbak, sangat diharapkan ya saya bisa lari untuk cepat mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses ini. Jadi pengelolaan BMN itu kan ada beberapa proses Mbak, seperti penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan. Nah, saya harus segera cepat belajar peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan hal tersebut. Karena ketika ini saya lakukan lambat, ya sudah proses untuk pengelolaan pun ya terhambat gitu. Jadi ya tugas utama betul banyak belajar peraturan-peraturan dulu yang penting itu. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, ini ada yang menarik nih. Ini kan baru pertama nih. Tapi Bapak kok bisa gitu kepikiran saya ingin jadi pejabat fungsional penata laksana barang itu gimana awal ceritanya? Ya, awal ceritanya begini Mbak. Saya sering kali mendengar himbauan atau arahan dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bahwa beliau menginginkan aset di negara kita itu bekerja, artinya tidak tidur. Ini mengandung arti aset bisa menghasilkan sesuatu. Jadi aset atau barang milik negara
bisa menjadi nilai tambah untuk APBN nantinya. Kalau selama ini kan kita tahu sumber APBN dari pajak, dari PNBP seperti itu. Nah, ini juga diharapkan dari aset yang kita punya ini bisa juga menyumbang, memberikan nilai lebih untuk APBN di Indonesia ini seperti itu, Mbak. Nah, DJKN saya rasa sebagai aset manager ya sudah signifikan untuk melakukan proses itu, meramu peraturan segala macam. Nah, saya akan bangga ketika saya menjadi bagian dari situ. Nah, jadi ketika ditawarin jabatan fungsional ini, saya sangat optimis harus bisa ini saya masuk seperti di sini, karena ketika Jafung ini mulai berjalan, saya menjadi pelopor dari proses besar pengelolaan BUMN itu sendiri. Jadi proses itu akan tercipta baik ketika dari awal BUMN itu diperoleh sudah ditata dengan baik. Nah, sudah dilakukan pengadministrasian dengan baik, sehingga niat adanya tertib administrasi, tertib hukum atau tertib fisik dari pengelolaan BUMN itu sendiri dapat tercapai seperti itu. Nah, jadi awalnya seperti itu, Mbak. Awalnya saya akan bangga ketika saya menjadi bagian penting dari proses yang nantinya bisa mensupport untuk APBN ya, seperti itu. Begitu, Mbak. Wah, luar biasa. Terus ini nih Pak, ini kan diinisiasi oleh DJKN ya. Iya, betul. Cuma nantinya bakal ada di kementerian lembaga lain nggak sih Pak? Soalnya ini penatausahaan BUMN ini kan pasti penting banget kan Pak di tiap satker. Sangat penting, betul, Mbak. Saya kalau perhatikan akan mustahil niat besar untuk menjadikan aset itu menjadi optimal ya, untuk menjadi sesuatu itu akan mustahil ketika proses awalnya tidak baik. Sehingga betul ini saya pikir memang memerlukan pegawai yang fokus untuk menata barang milik negara tersebut. Ketika itu sudah dilakukan dengan benar, dengan baik, maka saya yakin hasilnya pun akan baik pula ya, seperti itu. Jadi, nah kagetnya saya ketika diklat, ada diklat, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu saya dipanggil diklat. Saya kaget, ternyata di satuan kerja kementerian lembaga lain itu juga sudah ada Jafung PLB ini, Mbak. Wah, artinya satu kebanggaan ya bagi saya. Jadi ini sangat cepat direspon ketika ini digulirkan adanya Jafung PLB. Satker di kementerian lembaga juga cepat merespon ini. Ini bagus, Mbak, sebetulnya ini sangat bagus sekali, karena semua bermula dari bagaimana penataan dari awal. Saya pikir begitu. Ya. Terus pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi kan ada tantangan ya Pak ya. Cuma dengan adanya tantangan itu Bapak bisa nggak sih enjoy gitu, menikmati nggak kerjaan Bapak sebagai seorang penata laksana Pak? Ya itu, Pak, berawal dari niat. Ketika saya mencintai pekerjaan ini, insya Allah tantangan atau kesulitan, khususnya dalam pemahaman ilmu ya, Mbak ya, pemahaman ilmu tentang peraturan. Nah, ketika memang kita sudah berniat, itu akan cepat terselesaikan. Tantangan atau kesulitan itu bakal bisa terobati dengan cepat, seperti itu. Nah, gimana Baraya sekalian, dari obrolan kita tadi, Baraya khususnya yang ASN tertarik nggak nih buat jadi pejabat fungsional penata laksana barang kayak Pak Yuan? Tapi ngomong-ngomong nih Pak, saya jadi ingat waktu itu Ibu Menteri Keuangan di acara penganugerahan pengelolaan kekayaan negara juga pernah bilang kalau yang namanya BUMN itu memang tidak muncul secara tiba-tiba ya Pak. Jadi untuk mendapatkan aset negara itu butuh suatu proses keuangan yang panjang dan upaya yang keras. Jadi memang sudah seharusnya kita cintai dan kita jaga. Ya, kayak lagu tadi ya, Mbak. Iya betul. Kok bisa pas ya Pak ya? Iya, kalau lagu tadi dari pacar ke pacar. Kalau ini kita jadi warga negara harus menjaga aset. Betul sekali. Nah, Sobat Baraya semuanya,
itu tadi episode podcast Kanal On Air KPKNL Purwakarta kali ini. Tapi sebelum kita berpisah nih, kayaknya belum lengkap kalau kita belum dengerin full performance dari bintang tamu kita. Kan tadi baru sedikit nih, jadi sekarang kita harus dengerin full performance-nya. Wah, dikerjain ini saya. Tapi saya mau request nih Pak, boleh nggak request? Oh, request. Waduh, kalau saya bisa ya Mbak ya. Pasti bisa lah Pak. Ini ada lagu nih yang lagi viral, kalau nggak salah judulnya apa ya? Aku bukan jodohnya apa ya Pak? Nah, bisa nggak nih Bapak? Nah ini Mbak Sita yang galau mana kayaknya. Kayaknya ini mewakili suara hati Baraya sekalian juga pasti ada merasakan hal yang sama gimana? Saya coba ya Mbak ya. Mbak Sita yang nyanyi juga ya. Saya usahakan Pak. Nah Sobat Baraya, sekian perjumpaan kita di episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kanal KPKNL Purwakarta. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Dan terakhir, kembali kita sambut bintang tamu kita, Bapak Yuwanta. Silakan Pak. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku. Tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya, dan kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Mbak Sita, Baraya semua.